Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Syekh Ali Jaber, dai berasal dari Madinah, Arab Saudi. Dan saat ini kita telah berhubung dengan salah satu kerabat almarhum, yaitu Profesor Arif Rahman. Assalamualaikum Prof, kita turut berduka atas meninggalnya Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Prof Arif Rahman. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada TV One atas ikut belasungkawa, dan saya adalah mantu dari dan Syekh Ali Jaber itu adalah seorang dai dan juga anak saya yang sangat baik dan yang sangat dekat sekali kepada keluarga. Sekarang di rumah sakit, anak saya perempuan, dua istri dari Syekh Ali Jaber dan juga kakaknya sudah berada di rumah sakit dan memberikan informasi memang benar bahwa Syekh Ali Jaber telah meninggal dunia. Iya. Kondisi Syekh Ali Jaber sendiri seperti apa, Prof? Ketika sebelum mungkin beberapa hari kalau bertanya tentang kondisi Syekh Ali Jaber, bagaimana keadaannya terakhir, yang paling baik memberi keterangan itu adalah dokter. Saya tidak mempunyai wewenang hukum untuk menyampaikan hal tersebut. Tetapi yang terakhir kami berhubungan dengan Syekh Ali Jaber hanya lewat telepon, dan kami memberitahukan bahwa supaya beliau itu selalu tegar, dan kami semuanya mendoakan supaya Syekh Ali Jaber dipanjangkan umur. Tetapi kalau Allah memang sudah memberikan keputusan yang berbeda, maka kita semuanya hanya bisa memberikan kesabaran dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya terima kasih atas perhatian TV One dan semua saja yang memberikan perhatian. Saya mohon maaf atas nama keluarga kalau beliau ada kekurangan, ada kehilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Iya, Prof Arif Rahman, sejauh ini informasinya kapan jenazah bisa dibawa dari rumah sakit ke rumah duka? Ya, pada hari ini langsung saya belum mendapatkan keterangan resmi, tetapi biasanya menunggu prosedur yang sudah diterapkan oleh rumah sakit untuk membawa jenazah beliau ke rumah keluarga beliau. Iya, Prof Arif Rahman, apakah benar ada amanat ataupun yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ali Jaber yang minta untuk dimakamkan di Lombok? Ya, amanah itu mungkin saja karena beliau mempunyai keluarga di Lombok, ya. Ya, lalu sejauh ini mungkin dari sosok Syekh Ali Jaber sebagai menantu Prof Arif ini, apa yang Prof bisa sampaikan mengenai sosok almarhum ini? Ya, yang ingin saya sampaikan, saya sebagai mertuanya ingin menyampaikan supaya Syekh Ali Jaber diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua amal ibadahnya diperhitungkan. Ini adalah hari yang sangat baik, besok adalah hari Jumat, dan insya Allah beliau husnul khotimah. Itu Amin. saja yang kami mohon dari umat yang kebetulan sekarang mendengarkan breaking news dari TV One ini. Terima kasih banyak. Iya, Prof Arif Rahman, untuk kondisi sakitnya Syekh Ali Jaber ini sudah berapa lama, Prof? Ya, Syekh Ali Jaber masuk rumah sakit kira-kira sudah hampir seminggu ya Bu ya. Belum, tidak sampai seminggu. Tetapi keadaannya memang pada
yang terakhir saya berbicara dengan dokter, sebetulnya keadaannya membaik. Tetapi kan kita tidak tahu ya. Umur itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah yang paling tahu, Allah yang paling paham yang terbaik untuk Syekh Ali Jaber itu di mana. Ya. Iya. Kalau kita manusia akan menginginkan supaya dia masih tetap sehat, tetapi kalau Allah memberi keputusan yang berbeda, kita semuanya hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Itu saja, Mbak. Iya, Prof. Arief, kita tahu Syekh Ali Jaber ini sangat dicintai banyak orang. Kalau untuk Syekh Ali Jaber sendiri di mata Prof. Arief Rahman seperti apa yang paling sangat dikenang? Yang tidak mungkin kami hilangkan, beliau ini mempunyai ilmu agama yang amat luas dan dalam. Dan saya pikir kita kehilangan seorang pendakwah yang modern dan pendakwah yang luas. Saya kebetulan kenal baik dengan keluarganya. Beliau ini dari Madinah dan beliau tentu sangat dekat sekali dengan makam Rasulullah. Jadi keluarganya itu adalah keluarga yang sangat kuat ibadahnya. Saya mohon doa kepada semua pemirsa TV One supaya Syekh Ali Jaber dan keluarganya semua diberikan ketabahan dan Amin. anak saya juga diberikan kekuatan dan kita bisa mengurus jenazah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Prof. Arief, untuk seminggu terakhir ada mungkin komunikasi yang sempat disampaikan oleh almarhum kepada Prof. Arief Rahman? Ya, minggu-minggu terakhir tentu beliau tidak bisa berhubungan dengan saya secara verbal. Tetapi saya berhubungan dengan dokternya dan dokternya menyatakan bahwa pernah pada suatu saat beliau itu harus dibuat pernafasan buatan dan anak saya datang untuk memberi persetujuan yang terbaik saja menurut dokter seperti apa dan alhamdulillah bertahan untuk beberapa hari, tetapi hari ini kita semuanya sudah harus mengikhlaskan beliau untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Prof. Arief Rahman, mohon maaf, kondisinya pada saat itu apa yang dikeluhkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber? Kondisi yang dikeluhkan oleh Syekh Ali Jaber sebetulnya tidak terlalu banyak. Syekh itu orang yang tidak terlalu banyak mengeluh. Jadi kalau ingin bertanya tentang kondisinya yang terakhir, mungkin dokter yang paling tepat untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Ananda dari TV One. Iya, sejauh ini sudah disepakati begitu Prof, rencananya akan dimakamkan di mana? Ya, karena Syekh Ali Jaber ini mempunyai keluarga yang besar, nanti kita harus berembuk dulu, Dek. Di mana akan dimakamkan, dibawa ke rumah yang mana, itu semuanya harus dirembukan dahulu. Ini kan baru saja terjadinya, jadi kami belum sama sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan musyawarah itu. Demikian ya. Iya, baik. Terima kasih Prof. Arief Rahman. Sekali lagi mewakili kru TV One, saya mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya kasih banyak Syekh TV Ali One. Jaber. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Mohon doanya. Iya, pasti kita doakan. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan saya Damaria Segaf yang saat ini berada di Rumah Sakit YRC Cempaka Putih untuk mengetahui laporan terbaru dari sana. Maria Segaf.
Iya, selamat pagi Syira Safira dan juga pemirsa. Pada saat mendengar kabar duka ini pun kami tim TV One juga kemudian langsung menghubungi orang terdekat dari Sheikh Ali Jaber untuk kemudian meminta konfirmasi. Kami di sini tadi saya sendiri kemudian langsung menghubungi asisten dari Sheikh Ali Jaber yang kemudian dikonfirmasi oleh asisten dari Sheikh Ali Jaber tersebut bahwa betul kemudian Sheikh Ali Jaber ini dinyatakan meninggal dunia pada pagi hari tadi sekitar pukul 8:30 di Rumah Sakit IARSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, kemudian hal ini pun tadi dikonfirmasi melalui asisten Sheikh Ali Jaber melalui pesan singkat WhatsApp pada kami beberapa saat lalu, di mana yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak sebenarnya kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu Sheikh Ali Jaber memang kemudian sempat dinyatakan positif COVID-19, kemudian juga sempat dirawat beberapa waktu di rumah sakit atas kondisinya yang mengidap positif COVID-19. Namun hal ini tadi juga sempat kami tanyakan kepada orang terdekat dari Sheikh Ali Jaber, yaitu asistennya yang mengkonfirmasi bahwa pada saat meninggal dunia, Sheikh Ali Jaber sendiri telah dikonfirmasi negatif COVID-19. Nah, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit IARSI, tempat di mana Sheikh Ali Jaber meninggal dunia pada pagi hari tadi. Informasi terakhir yang kami dapatkan untuk saat ini, kami belum mendapatkan informasi pasti mengenai kemudian akan seperti apa nanti jenazah dari Sheikh Ali Jaber akan dibawa dan juga akan dilakukan beberapa prosesi. Namun yang dapat kami pastikan tadi beberapa waktu lalu saat kami tiba di Rumah Sakit IARSI ini, kami sempat menjumpai ada beberapa orang yang merupakan atau yang berasal dari Yayasan Sheikh Ali Jaber menggunakan mobil khusus dari yayasan dengan tertera tulisan Yayasan Sheikh Ali Jaber tiba di Rumah Sakit IARSI, kemudian menuju ke pintu di belakang kami memasuki instalasi gawat darurat di Rumah Sakit IARSI. Kemudian juga tadi kami melihat ada beberapa keluarga pula dari Sheikh Ali Jaber yang datang memasuki instalasi gawat darurat, sehingga kami belum tahu pasti, tapi paling tidak informasi yang kami dengar dari orang-orang sekitar di rumah sakit bahwa untuk saat ini jenazah dari Sheikh Ali Jaber masih berada di dalam. Tapi tentunya hal ini nanti akan kami konfirmasi kembali kepada orang-orang terdekat dari almarhum Sheikh Ali Jaber sendiri, karena memang sebetulnya orang-orang terdekat dari Sheikh Ali Jaber termasuk keluarga maupun asistennya sendiri, jika kami melihat melalui status dari sosial medianya melalui WhatsApp ataupun Instagram, kemudian menyatakan bahwa memang saat ini sedang dalam kondisi yang berduka, kemudian sedang dalam kondisi yang tidak menduga hal ini kemudian terjadi kepada orang kesayangan mereka, yaitu Sheikh Ali Jaber, sehingga memang kami belum mendapatkan informasi lebih dari pihak keluarga. Untuk saat ini pun jika kami melihat di sekitar rumah sakit, Sira dan juga pemirsa, telah ada beberapa tim gabungan dari TNI dan juga Polri yang sudah bersiaga di depan rumah sakit untuk kemudian mengamankan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu misalnya orang-orang yang kemudian juga turut menyayangi Sheikh Ali Jaber untuk kemudian nanti misalnya turut datang ke rumah sakit untuk memberikan semangat kepada pihak keluarga ataupun hal sebagainya. Sira, Safira. Ya, Maria Segaf, tadi kita juga mendapatkan informasi karena berdialog langsung dengan mertua dari almarhum Sheikh Ali Jaber, yaitu Prof. Arif Rahman, yang menyatakan bahwa putrinya saat ini sudah berada di rumah sakit juga. Apakah Anda melihat ada dari pihak keluarga ataupun kerabat yang datang? Iya, tadi kami memang melihat ada beberapa kerabat dalam hal ini, artinya tadi kami melihat ada beberapa orang yang merupakan orang kepercayaan dari Sheikh Ali Jaber yang berasal dari Yayasan Sheikh Ali Jaber, karena hal ini kami konfirmasi dengan sekumpulan orang ini kemudian menuruni sebuah mobil dengan stiker Yayasan Sheikh Ali Jaber. Kami pun tadi juga sempat mendekati untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga, dan kemudian juga sempat mengkonfirmasi hal ini bahwa betul mereka merupakan orang-orang kepercayaan Sheikh Ali Jaber yang berasal dari yayasan milik Sheikh Ali Jaber sendiri, yaitu YSAJ, yang kemudian mereka turut menyatakan bahwa saat ini pihak keluarga termasuk keluarga besar dari Sheikh Ali Jaber juga sedang menuju ke rumah sakit. Tadi kami juga sempat sampaikan, Sira, kami juga sempat melihat ada 2 orang yang merupakan pihak keluarga dari Sheikh Ali Jaber sedang memasuki instalasi
gawat darurat untuk menuju ke ruangan di mana jenazah Syekh Ali Jaber berada. Hal ini pun tadi juga dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit dengan kami menanyakan apakah betul kemudian dua orang yang kami lihat tersebut merupakan orang atau keluarga dekat dari Syekh Ali Jaber. Saat ini pun jika Anda melihat satu persatu pihak kerabat maupun keluarga dari Syekh Ali Jaber datang untuk menuju ke instalasi gawat darurat untuk melihat bagaimanakah sebenarnya kondisi terkini dari pihak keluarga serta bagaimana juga kondisi terakhir dari Syekh Ali Jaber yang kurang lebih baru 1 jam yang lalu kemudian dinyatakan oleh pihak rumah sakit. Maksud kami 2 jam yang lalu dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal dunia dalam kondisi, sekali lagi kami tekankan, dalam kondisi negatif COVID-19. Karena jika kita mengingat sebenarnya beberapa waktu lalu hal ini pun juga sempat dikonfirmasi langsung oleh Syekh Ali Jaber yang kemudian sempat membuat sebuah video yang diupload melalui laman YouTube-nya maupun laman Instagram dari Syekh Ali Jaber di mana kondisi dirinya pada saat mengidap COVID-19. Nah, namun hal ini kemudian menjawab segala pertanyaan dari publik, apakah kemudian Syekh Ali Jaber ini meninggal dalam kondisi COVID-19 ataupun tidak. Informasi yang dapat kami nyatakan secara pasti dan kami dapatkan dari asisten Syekh Ali Jaber sendiri bahwa Syekh Ali Jaber meninggal dalam kondisi negatif COVID-19. Sira. Iya, Maria, mungkin Anda juga mendapatkan informasi bahwa selama kurun waktu seminggu ini di ruangan mana Syekh Ali Jaber dirawat? Mengenai hal tersebut tentunya kami telah menanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit karena memang seperti yang saya sampaikan tadi Sira, untuk saat ini kami sudah mencoba untuk menghubungi beberapa pihak keluarga ataupun kemudian orang terdekat dari Syekh Ali Jaber. Untuk saat ini memang kondisinya sedang sangat berduka dan kemudian tidak bisa menyatakan banyak hal kepada kami terutama awak media. Namun hal ini tadi setelah kami Maria cari tahu Segaf, melalui nanti pihak kita rumah akan sakit, kembali namun hingga saat menghubungi ini memang belum Anda ada dari keputusan Rumah mengenai Sakit hal itu. YRC. Terlebih dahulu kita akan menghubungi melalui saluran telepon dengan Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang saat ini berada di Rumah Sakit YRC Cempaka Putih. Assalamualaikum Habib Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habib, sebagai jubir dari Yayasan Syekh Ali Jaber ini, apa yang menjadi amanat dari Syekh Ali Jaber? Mungkin Habib juga pernah disampaikan. Ya, Syekh Ali Jaber selama ini sering berpesan kepada kita untuk senantiasa menyampaikan tabligh atau dakwah dengan cara-cara yang santun, yang baik, yang bernuansa rahmatan lil alamin. Kemudian Syekh Ali Jaber juga selalu menekankan bahwasanya agar dalam dakwah itu ada 2 dimensi, yaitu dakwah secara bilhal, ya, juga dakwah secara bil lisan. Jadi dakwah secara sosiologis hubungan dengan masyarakat, juga dakwah secara lisan. Jadi tidak hanya sekedar bil lisan, tidak sekedar hanya menyampaikan lewat kata-kata, tapi juga berusaha untuk secara sosial. Jadi benar-benar terjun di tengah-tengah masyarakat dan berbuat sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat. Iya, Habib Abdurrahman, ini kondisi Syekh Ali Jaber dalam kurun waktu seminggu ini seperti apa, Habib Abdurrahman Al-Habsyi? Sejatinya sebenarnya dalam beberapa 1 minggu terakhir ini kondisinya sebenarnya progresnya membaik. Alhamdulillah membaik. Tetapi qadarullah tadi malam itu sempat dapat informasi bahwasanya agak sedikit menurun kondisinya. Kemudian kita sama orang-orang terdekat dikabarkan, kemudian untuk kita sama-sama berdoa, mohon agar Allah hadirkan kebaikan dan kesehatan buat beliau. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mencintai beliau ketimbang kita yang ada di dunia. Sekitar jam 8.30 Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Habib, artinya nanti apakah sudah ada informasi dari pihak keluarga bahwa jenazah akan dibawa ke rumah duka di rumah keluarga begitu? Ya, insya Allah saya sekarang masih di Rumah Sakit YRC, kita lagi proses untuk pengurusan jenazahnya, insya Allah akan kita
kita bawa ke rumah duka beliau di Rawamangun untuk diurus jenazahnya di sana. Artinya akan dimakamkan di mana, Habib? Karena kita mendengar informasi bahwa ada amanat dari almarhum Syekh Ali Jaber yang ingin dimakamkan di Lombok. Masih kita musyawarahkan bersama keluarga tentang beberapa alternatif tempat beliau akan dimakamkan. Masih diskusikan. Tadi saya barusan duduk juga dengan adik beliau, Syekh Muhammad Jabir. Kita masih diskusikan itu. Bahkan Al-Ustaz Yusuf Mansur juga sempat menelpon adik beliau, menawarkan tempat beliau juga untuk pemakaman Syekh Jabir. Tapi kita masih diskusi. Ada banyak kemungkinan bisa juga di pesantren beliau yang ada di Cipanah. Kita masih diskusi antara keluarga. Nanti insya Allah update-nya akan kita kabarkan. Ya, Habib Abdurrahman, mohon maaf, kita kan sudah sempat mengetahui bahwa Syekh Ali Jaber ini sempat positif COVID-19. Artinya kita mendapatkan informasi bahwa dalam kurun waktu seminggu ini hasilnya benar negatif COVID-19. Iya, betul. Sudah kami konfirmasi ke pihak rumah sakit, jadi kondisinya sudah negatif kok. Ya, ketika almarhum masuk kembali ke rumah sakit, apa kemudian yang dikeluhkan oleh almarhum? Begini, beliau dalam kondisi sudah maksudnya gimana? Masuk kembali kapan ini? Kan Yang begini dalam kondisi. waktu seminggu ini, Habib? Enggak, beliau dalam seminggu ini dikatakan negatif COVID, tapi masih di rumah sakit. Oke. Masih di rumah sakit, maksudnya masih dalam recovery untuk beberapa penyakit yang lain. Jadi untuk recovery. Adapun kondisi COVID-nya sudah negatif kan. Iya. COVID-nya sudah negatif kan bukan berarti sudah clear semuanya. Oke. Artinya ketika kondisi sudah negatif tapi ada penyakit-penyakit lain yang masih menjadi concern begitu, Habib? Ya, jadi ada penyakit lainnya yang masih perlu diperbaiki. Iya, mohon maaf Habib, karena kita mengetahui bahwa ada gangguan pernafasan juga ya. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh almarhum Syekh Ali Jaber ini dalam kurun waktu seminggu kurang lebih? Sebenarnya awal-awalnya itu kan sempat ada udara di rongga parunya, tapi sudah selesai, alhamdulillah tertangani. Kemudian dan kabar terakhir itu membaik terus, progresnya membaik terus, alhamdulillah dikabarkan progresnya membaik terus. Tapi informasi terakhir tadi malam itu sempat dikabarkan kepada kami nggak tahu istilah kedokterannya apa, maksudnya ada agak sedikit menurun di dalam mengenai oksigennya, jadi kebutuhan oksigennya. Jadi akhirnya kita berikhtiar, para dokter berikhtiar, kemudian kita juga berikhtiar dengan doa, para dokter melakukan usaha maksimal. Qadarullah ala ma yasha. Iya. Habib Abdurrahman Al-Habsyi ini kan salah satu juru bicara, merupakan jubir Yayasan Syekh Ali Jaber. Artinya sosok yang sangat dekat dengan almarhum. Kemudian dalam seminggu ini paling tidak komunikasi apa yang dilakukan? Selama beliau dirawat, kami tidak ada komunikasi intens dengan beliau karena memang kami membiarkan beliau untuk ditangani oleh para dokter. Jadi kami hanya mendapatkan update kesehatan beliau dari dokter. Iya. Dari para dokter dan dari istri beliau. Baik. Kalau Habib Abdurrahman sendiri melihat sosok dari Syekh Ali Jaber ini seperti apa? Saya mengenal beliau cukup lama, dekat sama beliau. Beliau sosoknya orangnya yang sederhana sebenarnya, jadi sama siapa saja mudah untuk bergaul. Subhanallah ya. Sampai saat ini pun beliau, rumahnya yang beliau tempati itu beliau masih ngontrak. Jadi, beliau semua yang beliau dapat itu dari umat dikembalikan kepada umat. Gitu. Dan apa yang beliau pikirkan itu benar-benar bagaimana mendidik umat itu yang Qurani. Saya tanya kenapa fokusnya Quran, kata beliau. Fokusnya Quran karena kalau umat muslimin itu dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, maka insya Allah hidupnya pasti bernuansa akhlak. Karakternya pasti karakter yang benar-benar santun. Karena Al-Quran itu hidup dalam diri orang-orang itu
Sehingga ketika dia berjalan, maka jalannya, gerakannya, prakteknya adalah Quran. Ya, Habib, sebagai dari pemilik Yayasan Syekh Ali Jaber ini, apa yang disampaikan Syekh Ali Jaber ketika pada kurun-kurun waktu tertentu menyampaikan kepada Habib Abdurrahman ini mungkin menitipkan yayasan atau seperti apa? Syekh Ali Jaber itu mimpi utamanya beliau adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Itu mimpinya beliau. Jadi berharap dengan banyak penghafal Quran, kemudian mereka menebar di seluruh Indonesia, kemudian hidup di setiap masjid, maka insya Allah ya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang benar-benar indah, yang dicintai oleh Tuhannya, penciptanya, insya Allah akan terwujud. Amin. Habib, kalau sosok Syekh Ali Jaber, kata-kata apa yang tidak bisa Habib lupakan begitu mengenai Syekh Ali Jaber ini? Syekh Ali Jaber selalu bilang begini, kalau lagi duduk sama beliau. Kita ini setiap kali kita melakukan kebaikan, jangan pernah berharap mendapatkan ridhonya manusia. Karena keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin terwujud pada seluruh pribadi-pribadi manusia. Berharaplah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap mendapatkan ridha Allah, dan ketika Allah menurunkan ridhonya, bahkan manusia yang tidak ridho sekalipun akan berubah menjadi ridho kepada kita. Itu sering yang dia ucapkan. Iya, kalau untuk Yayasan Syekh Ali Jaber ini sendiri akan dilanjutkan apa yang menjadi amanah-amanahnya begitu kan Habib? Iya, karena ini berbentuk yayasan, insya Allah program-program dakwah, program-program sosial, kita akan tetap terus menjalankannya. Kan di dalam tubuh yayasan itu kan ada beberapa yang menjadi pionirnya. Ada Syekh Ali Jabir, ada Syekh Muhammad Jabir, ada Syekh Husain Jabir, ada Syekh Anas Jabir. Jadi ada beberapa dari adik-adik beliau yang memang alhamdulillah sudah terlibat dalam dakwah di Indonesia ini, yang insya Allah kita akan sama-sama terus untuk menjalankan apa yang telah menjadikan program daripada Yayasan Syekh Ali Jabir tersebut. Ya, terima kasih Habib Abdurrahman Al-Habsyi, juru bicara Yayasan Syekh Ali Jaber. Sekali lagi saya mewakili kru TV One mengucapkan duka yang sangat mendalam. Sampaikan salam kepada keluarga, insya Allah keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Pemirsa, Breaking News TV One segera kembali usai jeda.